Halo teman-teman penggemar animasi Donghua. Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Lindong menatap Jiang Sui yang telah masuk, dan tampaknya agak linglung, tatapan yang sedikit terkejut melintas di matanya. Sementara dia sedang ditatap oleh Lindong sedemikian rupa, kemerahan pada wajah cantik Jiang Sui diam-diam sedikit meningkat. Dia mendorong pintu kamar tertutup rapat, sementara setumpuk pakaian rapi dan bersih ada di tangannya yang putih. Jiang Sui saat ini dengan jelas sengaja datang ke kamar Lindong tengah malam. Kulitnya putih seperti salju sementara rambutnya yang lembut tergerai di pinggangnya yang ramping. Lebih jauh lagi, saat dia berdiri memerah di bawah cahaya rembulan, dia tampak sangat cantik. Lindong menatap Jiang Sui dan berkata, jika Nona Jiang Sui memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk berbicara. Setelah mendengar ini, sosok indah Jiang Sui menjadi sedikit kaku. Wajahnya yang cantik sedikit terkulai, dan dia terdiam selama beberapa waktu, sebelum suaranya yang lembut terdengar, Martial Dojo Vulture berdarah telah mengeluarkan tantangan pada Eagle Martial Dojo kami. Menurut aturan dojo bela diri, kita tidak bisa menolak jenis tantangan ini karena jika kita melakukannya, reputasi kita akan hancur. Oleh karena itu, 2 hari kemudian, Ayah akan berduel dengan Master Blue di Vulture Martial Dojo, Luo Jiu, di depan semua orang di arena seni bela diri Great Eagle City. Duel ini akan menentukan nasib kedua dojo bela diri. Jika Ayah kalah, Eagle Martial Dojo akan menghadapi krisis dibubarkan. Selama bertahun-tahun, Ayah adalah orang yang membesarkan aku dan Mimin. Kemudian, kami datang ke Great Eagle City dan mendirikan Eagle Martial Dojo di sini. Ini adalah buah dari darah Ayah dan keringat selama bertahun-tahun. Jika dojo bela diri dibubarkan, Ayah pasti tidak akan dapat menahan pukulan ini. Aku tidak ingin melihat ayah aku sendiri menjadi orang yang hancur. Gigi Jiang Sui dengan lembut menggigit bibir kemerahannya, saat kabut berkumpul di matanya. Suara lembutnya tampak sangat tidak berdaya dan sedih. Tuan Muda Lindong, jika kamu mampu mencegah pembubaran Eagle Martial Dojo, Sui bersedia menjadi budak atau pelayan kamu. Jiang Sui menatap ekspresi tenang Lindong sebelum dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tangannya dengan lembut membuka ikatan di pinggangnya, lalu melepas semua baju yang dikenakan. Dalam sekejap, sosok telanjang, yang indah seperti batu giok putih berdiri di depannya. Perubahan mendadak ini langsung menyebabkan ketenangan di wajah Lindong menjadi rusak. Lindong agak terkejut ketika dia menatap tubuh telanjang Jiang Sui yang putih sempurna di depannya. Dari sudut pandang seorang pria, Lindong tidak bisa tidak mengakui bahwa gadis di depan matanya memiliki daya pikat yang tidak dapat ditolak oleh semua orang. Namun, dia bukan orang yang akan membiarkan nafsu mengendalikan pikirannya dengan mudah. Karena itu, dia menghela napas dalam-dalam, sebelum dengan enggan memalingkan pandangannya. Sosok Jiang Sui tinggi dan berkembang dengan baik. Pinggang rampingnya memikat dan kulitnya seperti salju atau batu giok. Halus, dan mempesona. Benar-benar kecantikan kelas atas. Lalu Lindong mendengar suara isakan yang sangat lembut. Segera, dia sedikit terkejut ketika dia berbalik untuk melihat wajah Jiang Sui, hanya untuk menemukan bahwa bulu mata panjang yang terakhir bergetar ketika tetesan air mata membasahi wajah cantiknya sebelum jatuh. Aku tahu kalau ini sangat hina bagiku, namun, aku tidak punya cara lain. Jika aku benar-benar dapat melindungi dojo bela diri, bahkan jika aku harus menjadi budak atau pelayan seseorang, aku bersedia melakukannya. Ini rumah aku. Ketika aku masih muda, kami mengalami masalah tunawisma dan menyedihkan sebelumnya. Aku tidak ingin Yinyin mengalami penderitaan yang sama. Sebelum Mimin lanjutin ceramahnya, jangan lupa subscribe channel Donghua Spoiler ini. Terima kasih. Suara Jiang Sui sangat tidak berdaya. Karakternya agak keras kepala, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, dia hanya bisa memilih pilihan yang paling kejam. Saat dia menatap wajah menangis Jiang Sui, yang tampak indah dan bergerak, Lindong menghela nafas dengan lembut.
Dia mengerti perasaan Jiang Sui karena dia pernah mengalaminya sebelumnya. Setelah ayahnya yang dulu bersemangat putus asa, itu menyebabkan seluruh keluarganya jatuh dalam 你还是不要 bayang-bayang. 去了。 Tangannya 殿下， meraih 您 selimut 只是造 tipis 型 dan 之 dengan 人， satu 你 gerakan 妹的 cepat, 生死 ia 道， menutupi tubuh 我爹 telanjang 爹 yang 必定不是你 sempurna. 罗舅的对手。 Setelah mendengar kata-kata Lindong, mata agak Wah, berkabut sangking Jiang itu Sui melebar sedikit. Tangan putih lili menempel pada selimut tipis di tubuhnya, sebelum dia duduk di kursi lebar di satu sisi. Meskipun selimutnya besar, masih menunjukkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ketika dia memikirkan sosok yang sangat indah di bawah selimut, bahkan ekspresi Lindong sedikit berkedut sejenak. Benar-benar semacam siksaan untuk berkomunikasi di bawah lingkungan seperti ini. Lalu apa Tuan Muda menyiratkan Lindong, adalah bahwa dia bersedia membantu Eagle Martial Dojo kita. Jiang Sui dengan lembut menggigit bibir merahnya. Suaranya agak penuh harapan dan malu-malu, seolah-olah dia takut Lindong akan menolak permintaannya. Kamu sudah dalam keadaan seperti itu, jika aku tidak menyatakan di mana aku berdiri, tidak akan ada cara bagiku untuk berjalan keluar dari Eagle Martial Dojo hidup-hidup. Jika siswa itu mengetahui bahwa aku telah menodai kakak senior yang dihormati di hati mereka, aku bertanya-tanya seberapa buruk aku akan diburu, kata Lindong dengan agak tak berdaya. Bisakah Tuan Muda Lindong menutup matanya terlebih dahulu? Wajah cantik Jiang Sui memerah dan suaranya begitu lembut sehingga hampir tidak bisa dilihat. Bukankah aku baru saja melihat semuanya? Lindong berkata dengan refleks, sebelum dia dengan cepat menutup mulutnya. Ketika dia melihat wajah Jiang Sui, yang praktis berubah merah seperti abu vulkanik, dia tertawa hampa dan buru-buru menutup matanya. Saat Lindong memejamkan mata, desakan berdebar seseorang mengenakan pakaian mereka terdengar di kamar. Beberapa saat kemudian, aroma lembut menyapu dirinya, dan sebelum Lindong bisa merespons, dia merasakan bibirnya ditutupi dengan lembut oleh bibir yang lembut dan panas. Tuan Muda Lindong, jika kamu benar-benar merasa bahwa permintaan aku terlalu membebani, aku tidak akan menyalahkan kamu. Aku hanya berharap bahwa kamu akan membawa Yinyin dan pergi ketika waktu itu tiba. Terima kasih. Sensasi lembut itu menghilang dalam sekejap, saat suara lembut Jiang Sui berdering di telinga Lindong. Dengan cepat berbalik, pintu berderit, meninggalkan aroma lembut saat dia dengan cepat menghilang di bawah sinar bulan.